Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas BNY akan mempresentasikan tentang komponen-komponen kurikulum. Materi yang pertama adalah tentang pengertian komponen kurikulum. Nah, sebelum kita mengetahui tentang pengertian komponen kurikulum, kita harus mengetahui dulu pengertian tentang kurikulum. Nah, apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata kurikulum? Nah, pasti berhubungan dengan sekolah ya. Ya, benar sekali. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena ia merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua tingkat pendidikan. Menurut M. Arifin, tujuan dan program pendidikan tertuang dalam kurikulum. Bahkan, program itulah yang mencerminkan arah dan tujuan yang diinginkan dalam proses pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum memiliki fungsi yang sangat penting. Kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Nah, bagian-bagian dari kurikulum ini disebut dengan komponen. Komponen saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Komponen dari kurikulum ini ada 5. Yang pertama, tujuan kurikulum. Yang kedua, materi atau isi kurikulum. Yang ketiga, metode atau strategi. Yang keempat, organisasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sini saya Alfi Safitri akan memaparkan mengenai komponen tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan dimaknai sebagai sesuatu yang diharapkan bisa tercapai setelah melakukan serangkaian proses kegiatan. Yang kedua, dalam kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peranan penting akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hal yang ingin dicapai. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan falsafah atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, merumuskan kurikulum harus mempertimbangkan beberapa hal seperti didasarkan oleh perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi, pengembangan dan aktualisasi diri peserta didik, dan lebih berorientasi pada upaya pengembangan aspek afektif. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan filsafat rekonstruksivisme sebagai dasar utamanya, maka tujuan pendidikan banyak diarahkan pada upaya pemecahan masalah sosial yang krusial dan kemampuan bekerja sama. Sementara kurikulum yang dikembangkan dengan menggunakan dasar filosofi teknologi pendidikan dan teori pendidikan teknologis, maka tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pencapaian kompetensi. Untuk mengakomodir tantangan dan kebutuhan pendidikan yang sangat kompleks, sering digunakan model eklektik dengan mengambil hal-hal yang terbaik dan memungkinkan dari seluruh aliran filsafat yang ada. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, yakni tujuan nasional yang merupakan landasan bagi semua tujuan pendidikan dari semua institusi pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non-formal, serta berlaku di seluruh wilayah negara. Tujuan institusional itu yang kedua didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler yang merupakan tujuan yang harus dicapai setiap bidang studi atau mata pelajaran. Didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu. Yang keempat adalah tujuan pembelajaran yang didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Sekian materi yang kedua. Selanjutnya adalah isi kurikulum, akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Mafiro akan menjelaskan tentang isi atau materi kurikulum. Pertama, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar dan harus dimiliki siswa. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum atau pengajaran
bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan, baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun siswa dan lingkungannya. Secara umum, kurikulum dikelompokkan menjadi 3, yaitu logika, etika, dan estetika. Pertama, logika yaitu pengetahuan benar salah berdasarkan prosedur dan estetika. Yang kedua, estetika yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai-nilai, dan suatu moral. Yang ketiga yaitu estetika, yaitu pengetahuan tentang baik dan jelek, tapi ada nilai seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Mansori. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Istilah strategi sering digunakan dalam berbagai konteks dengan makna yang berbeda-beda. Dalam konteks pembelajaran, strategi dapat dipahami sebagai suatu general atau tindakan seorang guru dan peserta didik dalam mewujudkan suatu pembelajaran. Sedangkan belajar diartikan sebagai suatu kompleks yang terjadi pada semua individu dan berlangsung seumur hidup. Yang dapat memperkuat atau memperkokoh kelakuan melalui pengalaman yang diperolehnya. Dengan demikian, belajar dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada diri seorang peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut, maka strategi pembelajaran dapat dimaknai sebagai rencana melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan peserta didik dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dibagi menjadi 2 macam, yaitu strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran induktif adalah bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi ini sering dinamakan sebagai strategi dari khusus ke umum. Sedangkan strategi pembelajaran deduktif yaitu strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian mencari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi atau bahan pelajaran yang dapat dipelajari, kemudian dari hal-hal yang abstrak kemudian secara perlahan menuju hal-hal yang konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Arda Putri, NIM 129. Saya akan menerangkan tentang organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan dari satu atau beberapa orang atau hal yang memiliki kesamaan unsur atau komponen maupun kesamaan tujuan atau fungsi. Maka organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan oleh peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum tentang program-program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan dan pelajaran. Struktur program kurikulum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi horizontal berkaitan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal berkenaan dengan penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Di dalam studi kurikulum dikenal beberapa bentuk
organisasi kurikulum yang memiliki ciri tersendiri dan tampak mengalami proses perkembangan secara berurutan sejalan dengan berbagai penemuan baru dalam ilmu kurikulum. Bentuk kurikulum tersebut banyak mendapat kritikan dari para ahli. Di antara beberapa kritikannya adalah subjek kurikulum memberi pengalaman kepada siswa yang lepas-lepas atau mistis, fragmentaris, peserta didik yang pasif, dan ada juga yang mengkritik bahwa subjek kurikulum terlampau mengutamakan pengalaman umat manusia yang lampau, yakni kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang yang dituangkan dalam bentuk mata pelajaran sehingga pengetahuan peserta didik hanya bersifat verbalistik. Kurikulum ini lebih jelasnya terdapat beberapa bentuk dalam organisasi kurikulum, yaitu 1. Mata pelajaran terpisah atau subjek kurikulum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Tujuan bentuk kurikulum ini adalah agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh dari generasi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu mata pelajaran gabungan atau correlates kurikulum. Kurikulum ini adalah kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan pelajaran lain, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, tapi mata pelajaran memiliki kedekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Misalnya, pelajaran biologi, kimia, fisika, dan atau sejenisnya itu dikelompokkan menjadi bidang studi IPA. Begitupun dengan studi IPS dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Integrasi berasal dari kata integer yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan, keseluruhan. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dan pelajaran lain. Integrated kurikulum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit. Yang penting bukan hanya untuk bentuk kurikulum ini, tapi juga tujuannya. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan peserta didik bisa terbentuk menjadi pribadi yang integrasi, yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum ini merupakan bagian dari seluruh program pendidikan yang dianggap penting, fundamental, dan esensial yang harus diberikan kepada setiap murid agar ia menjadi warga negara yang berharga, berguna, serta efektif. Jadi core kurikulum mempunyai arti yang sama dengan pendidikan umum. Walaupun bisa dikatakan sama, namun banyak ahli kurikulum yang merasa perlu untuk membedakan core dengan pendidikan umum. Mereka memandang core kurikulum sebagai kurikulum yang mempunyai cara atau metode tertentu dalam penyajiannya. Sekalipun core kurikulum itu juga mengenai pendidikan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap core kurikulum termasuk pendidikan umum, tetapi tidak setiap program pendidikan umum berbentuk core kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nila Rumsa Putri. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen dari kurikulum. Evaluasi kurikulum dalam pengertian sempit ialah dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam artian luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa
kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa kriteria. Indikator kerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, feasibility program. Salah satu komponen kurikulum yang penting perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan protes dari hasil belajar siswa itu sendiri. Tujuan evaluasi kurikulum ialah untuk mengetahui prestasi belajar hasil peserta didik guna menetapkan keputusan apakah bahan pembelajaran perlu diulang atau dilanjut ke tahap yang berikutnya. Yang kedua yaitu mengetahui efektivitas cara belajar dan mengajar, apakah yang telah dilakukan guru benar-benar tepat atau tidak, yang baik yang berkenaan dengan sikap guru itu sendiri maupun sikap peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, untuk mengetahui kelembagaan guna menetapkan keputusan yang tepat diwujudkan persaingan sehat dalam rangka beraju dalam prestasi. Yang keempat, yaitu mengetahui sejauh mana kurikulum tersebut telah dipenuhi dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun madrasah. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui pembiayaan yang dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan baik secara fisik maupun kebutuhan psikis itu sendiri. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.